Iya. Sorry teman-teman YouTube, teman-teman di Facebook nggak ada suaranya. Sekarang udah ada ya? Oke. Nah, Om ngaruh nggak kalau pakai lampu terang sehingga air jadi hangat? Ya bagus dong. Cuma kalau terlalu terang itu ya di IG ada suaranya ya Om Han. Sip. Ini udah ada kan suaranya di YouTube, Facebook. Welcome everyone. Ya, kalau air jadi hangat gara-gara lampu enak dong, nggak usah pakai heater lagi. Itu salah satu hal yang cukup membantu untuk hemat listrik. Kirain rusak HP-nya. Nggak. Gue pakai ini, mic untuk di PC, jadi tadi lupa ke sini. Lupa dibawa ke sini. Gitu. Nah, teman-teman, ayo ada pertanyaan nggak? Perihal webinar besok. Teman-teman di Instagram udah lihat story, teman-teman di Facebook juga, terutama di grup di LC sama di YouTube, udah beberapa kali ikut live. Kalau masih ada pertanyaan dan keraguan-raguan untuk webinar besok, silahkan tanyakan sekarang. Tadi gue kan udah posting tuh di story IG. Ada yang nanya teknisnya gimana kok untuk ngikut webinar. Teknisnya itu nanti kita akan live menggunakan Zoom. Karena kemarin sebelumnya menggunakan Google Meet dan itu juga oke, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kita pakai Zoom. Saya juga pakai Zoom berbayar, jadi semuanya udah all set up. Tadi siang udah di set up. Halo Fajar, welcome. Tadi siang udah set up. Semuanya udah in place, tinggal slide juga udah mau beres. Gue biasalah suka tweak dikit, suka nambah-nambahin dikit gitu. Nah, untuk besok kita akan mulai jam 7. Nah, teknisnya ya udah tinggal belajar aja. Disarankan menggunakan PC ya teman-teman, menggunakan komputer atau laptop. Kenapa? Karena itu lebih enak nanti operasionalnya, layarnya lebih gede, belajarnya lebih afdol. Nggak ngeliatin slide-nya terlalu kecil. Takutnya nanti ada tulisan-tulisan yang agak kecil nggak kebaca. Walaupun nanti saya pastikan presentasikan materinya, jadi kalian bisa dengar dengan audio, dengan denger aja gitu. Tapi lebih enak kalau audio visual, bener nggak? Nah itu akan dilaksanakan demikian untuk perihal teknisnya. Kok minimal ukuran tank untuk diskus berapa itu udah ada di Q&A sebelumnya. Cuma kalau saya saranin jangan terlalu kecil karena diskus itu termasuk ikan besar teman-teman. Ya sahabat diskus loper, sahabat DLC, sahabat Zora. Kirain speaker rusak, untung belum dibongkar. Medan, halo Medan. Oke, Instagram ada suaranya, yes. Kalau kasih makan yang benar berapa hari sekali sih kok? Dari Nanang Rendriana. Berapa hari sekali itu tergantung kamu, tergantung Om Nanang. Jadi misalnya kerja nggak? Atau stay di rumah. Kalau stay di rumah, kerjaan di rumah ya kita bisa kasih makan anytime kan, kapanpun. So, itu balik lagi ke masing-masing orang. Cuma ada trik juga di situ. Ada trik juga gimana cara kita mengatur porsi makan dan mengatur frekuensi makan. Itu relatednya dan ceritanya panjang. Dan akan dibahas di webinar. So, saya encourage, saya mendorong Om Nanang untuk ikut webinar. Gitu. Nah, sebentar saya komen di sini ya. Untuk linknya, sebentar. Saya sambil ketik. Udah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas. Oke? bit.ly/diskus pro. Terus tadi apa? Hi, my discus cheeks are dying severely. I have a stiffness of the 350 ppm and a temperature of 28. That's not perfect, but 350 is quite high. Amira66 from Instagram. And the dying part is you need to maintain the water quality. You need to have a clean water, parasite free. So ensure first that your discus pair is free from parasite. The second one, maintain your water quality, clean water. Okay. Kumara Fish Lover, welcome. Kenapa diskus saya sering belendir putih gitu ya kok? Kenapa kira-kira? Belendir putih itu banyak penyebabnya. Itu yang harus dicari tahu itu adalah apakah masuk ikan baru, ataukah ikan lama, ataukah ada dari pakan yang pakai cacing beku, kutu air, segala macam. Nah, proses ini itu ada payungnya loh, ada payungnya di dalam proses ini. Jadi teman-teman harus tahu tuh, payungnya seperti apa, prinsipnya ke sini, ke tengah, ke kanan, ke kiri itu seperti apa. Kamu belum ikut ya webinar? Ikut deh bro. Ikannya bagus-bagus kan, tank kamu tuh bagus banget. Kumara nih, namanya Kumara bukan nama aslinya. Karena pernah beli kan di kita ikannya. Om diskusku
Siripnya suka nggak gerah sebelah. Kenapa ya? Mungkin ada infeksi parasit. Cacing kering rekomen nggak Om? Bisa aja dipakai, saya pernah pakai sih. So far so good. Walaupun ada beberapa breeder yang nggak mau pakai karena anggapannya ya termasuk pakan yang agak kotor juga, bawa parasit. Tapi kan cacing kering, semua dikering. Menurutku sih bisa dipakai. Walaupun saya waktu itu pakainya cuma sekali apa 2 kali lah. Sekali waktu ya maksudnya. Seminggu apa 2 minggu gitu. Karena itu pakan bekas dari Gapi. Jadi saya habisin aja. Terus ada pertanyaan apa lagi? Arya Febri. Oh ini juga udah banyak interaksi sama kita. Eko Setiawan, HB bisa ikut kontes kok. Kontes reguler nggak bisa. High body itu sebenarnya nggak bisa ikut kontes. Karena nggak masuk kriteria, harusnya didiskualifikasi. Tapi bisa masuk kelas unik. High body, bulldog, kayak gitu-gitu bisa masuk kelas unik. Cuma kalau udah masuk kontes, ideally harusnya nggak bisa itu. Siap, ikut langsung Kumara. Iya ikut, daftar deh ke Ciselin tadi bantu. Besok 1 jam 7 malam. Dari yang season 1 aja 10 orang yang udah join untuk belajar lagi, men. Ayo kita belajar bareng-bareng. Halo Om Arteka. Wah ini seru juga nih di grup kita di Next Level DLC. Om Arteka nih banyak sekali ininya, obrol-obrolnya. Apalagi kalau udah berantem sama mitra ya Om ya. Kalau pakan hanya cabik aja ada efeknya? Ada, ikannya nggak gitu bagus. Om Arigus Rian. Om Hendra, kalau ikan suka kagetan mulu itu gimana cara nanganinnya? Om Anis, kagetan itu sebenarnya harus diadaptasiin aja. Jadi gini, saya cerita, saya punya ikan tadinya buraya kagetan. Ngelihat, nah ini faktor baju, nih ya, saya sharing, faktor baju juga pengaruh. Baju yang warnanya merah atau baju yang warna hitam, kelihatan kayak bayangan monster buat si ikan, itu bisa bikin kagetan. Jadi sebisa mungkin kalau terima ikan baru, pakailah baju putih. Yang nggak begitu menyeramkan, yang nggak nakutin ikannya. Itu juga salah satu trik loh. Nah, udah itu kan masih pakai lampu ruangan. Baru nanti kita perlahan adaptasikan dia dengan lampu akuarium. Jangan terlalu lama, 6 jam dulu, 12 jam, baru jadi dinaikinnya perlahan gitu. Om punya info beli diskus White Diamond? Nggak ada stoknya di saya. Oke, dari Lukman Hakim di YouTube, Om Hendra ikan monyong sama ikan jenong gimana menurut Om? Sama-sama bagus, apa yang monyong itu kurang bagus dalam hal kriteria ikan kontes? Itu akan ada penilaian kurang dari segi bentuk body atau bentuk mulut nantinya. Karena ideally kan diskusi itu bulat, ya. Diskusi itu ideally bulat. Om Hendra, telur saya netas, tapi nggak sampai seminggu anakannya hilang, ya dimakan mungkin. Dimakan sama indukan. New season. Ini Kohen Om, kayaknya diskus saya mulai nggak selera makan, pelet tetrabit. Mau coba kasih burger, tapi di Medan susah dapatnya. Buat live cara buat burger versi Om HG. Nggak ada yang spesial. Serius. Ikutin aja yang Kaylen Diskus. Saya udah beberapa kali kan sharing kalau mau lihat bikin burger itu yang Kaylen Diskus. Yang saya emang nggak ada apa-apanya. Karena saya memasukkan zat-zat nggak terlalu banyak. Yang penting ikannya dapat komponen utamanya yaitu dari burgernya itu, dari dagingnya itu sendiri, dari proteinnya itu yang tinggi gitu. Engarino Diambona, pelihara diskus high quality sebaiknya pakai substrat semacam pasir atau polos. Kalau masih baru belajar, Om Engarino lebih baik polos aja Om, karena itu sangat pengaruh dengan kebersihan tank. Dengan pertama kali kita belajar itu harus banyak kan yang kita serap. Nah itu sangat pengaruh tuh buat perawatan. Jadi kalau misalnya tank polos udah lolos, udah lulus nih, baru naik ke substrat. Substrat naiknya juga ke hardscape dulu Om. Main yang pasir tipis, batu sama kayu. Abis itu baru kita naik level lagi ke aquascape. Jadi ada step by stepnya gitu. Kecuali memang kita udah backgroundnya apa ya, jago gitu di aquascape, ya nggak apa-apa langsung ke aquascape. Karena kita tahu nih tanaman ini tahan di suhu yang ideal untuk diskus. Suhu ideal untuk diskus berapa? Coba komen. Biar kita ada interaksinya gitu. Apakah ikan monyong waktu kecil bisa nggak monyong, pas gede juga nggak monyong lagi? Monyong dalam artian kalau misalnya bentukan sedikit lancip, itu pas gede bisa dibentuk dalam artian di bodinya jadi bikin bulat. Lukman Hakim di YouTube. Nah, tapi kalau misalnya monyongnya udah gimana ya? Susah sih, harus pakai gambar jelasinnya.
Kalau udah keterlaluan lah ya, kita pakai kata keterlaluan, ya agak susah nolonginnya gitu. 28-30 YouTube, suhu ideal 28 sampai 32 dari Alex. Eko Setiawan 28 sampai 32. Yes. Nah, sekitar segitu mainnya. Kalau misalnya mau hemat heater, setting lah heaternya di 28 apa di 29. Jadi nggak usah terlalu hangat, nggak apa-apa. Yang penting jangan sentuh angka 27 dulu kalau buat pemula ya. Lebih baik pakailah heater. Saya lagi cari distributor heater. Kalau memang nanti udah ketemu distributor yang ideal, kalian bisa akses atau beli di tempat kita nanti. Harga pasti kompetitif. Pasti akan dicari yang kompetitif lah. Karena kita juga sama-sama hobi ikan kan, saya juga niatannya bantu gitu. Jadi doakanlah. Karena saya selalu kayak Sanders, kayak Medfish, itu kan kita dapat aksesnya langsung ke distributor utama atau pabrikan utama. So, lebih trusted lah kalau buat saya. Kalau saya ngambil ceplok-ceplok, saya nggak mau. Mendingan nggak usah jualan dulu gitu. Diskus wajib air hangat berarti ya. Dibilang wajib, kalau memang mau sehat terus dan nggak kuncup, nggak takut dia stres, shock suhu, ya mainlah di 28-30 Kumara. Apakah diskus bisa digabung ikan lain? Bisa. Bisa macam-macam. Sama predator ke apa tuh? Black Diamond Stingray aja bisa kok. Ke arwarna, udah lihat channel Lucky Hakim belum? Channelnya Om Lucky atau Kak Lucky Hakim itu diskusnya bisa dengan berenang, dengan beraninya, dengan melenggang gemulainya di tank dia yang bareng arwana. Arwananya banyak. Saya nggak tahu, mungkin 8 ekor ada kali itu di tanknya. Om, fee webinarnya berapa ya? Fee webinarnya 497.000. Nggak ada apa-apanya sama kos ikan diskus yang nanti kalian rawat. Udah dapat ilmunya tuh enak. Mau ngadepin diskus kayak gimana juga kita udah tahu nih, senjata kita udah siap buat perang, tau nggak teman-teman? Kita udah punya perisai, kita udah punya pedang, kita udah tahu nih mau perang sama ikan diskus dalam tanda kutip perawatan tuh udah tahu gimana kunciannya. So, teman-teman udah tahu sendiri kan, harga ikan diskus itu harga yang cukup premium. Ikannya memang cakep banget. Makanya juga dijulukin kan King of the Aquarium atau King of Tropical Fish. Jadi kita kalau mau ngerawat raja ya kita dalam tanda kutip ya, perlakukanlah sebagaimana raja mau diperlakukan gitu loh. Kadang kita terlalu banyak mental block ya, terlalu banyak tembok untuk melangkah menjadi yang lebih mahir. So, itu yang harus kalian rubuhkan dulu. Makanya tadi di story IG saya udah pernah ngomong, kalau misalnya kalian masih ragu untuk ikut webinar, cuma kalian yang bisa jawab kenapa kalian masih ragu gitu. Tapi kalau memang kalian butuh penjelasan, ya saya bikin live ini untuk membantu menjelaskan apa sih yang perlu kalian rubuhkan itu mental blocknya. Belajar dulu lah. Karena pengalaman saya waktu saya pertama kali main diskusi itu belajar susah. Dapetin ilmu ceplok-ceplok itu susah gitu loh. Itu ngerangkai, oh ternyata harus begini ya, oh ternyata harus begitu airnya, oh akuarium sebaiknya begini, oh heater sebaiknya begini. Itu tuh dapatnya cuma ya nanti bulan ini, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu saya rangkum di dalam satu webinar ini. Jadi kalian belajar itu udah tinggal ngikutin aja flow-nya, nggak kejeblos dulu. Saya dulu jalan kejeblos lubang, naik dulu lubangnya baru jalan lagi. Jadi banyak ups and down yang cost investasinya tuh nggak ada apa-apanya dibanding cost webinar ini. Cost investasi saya untuk belajar itu gila banget. Bukannya mau bragging ya, bukannya mau nyombong atau gimana. Cuma saya harus sharing kayak gini karena mungkin sebagian dari teman-teman diskus lover di Instagram, teman-teman diskus lover di Facebook maupun YouTube juga udah ngalamin gitu loh. Tiba-tiba beli diskus dalam satu tank mati semua misalnya. Dan seterusnya. Bang, kami datang seminar dibayar biasanya. Nah, itu mental yang kalian harus perbaiki. Ini kan mentalnya PNS ya, datang ke seminar malah audiensnya yang dibayar. Katanya uang transport. That's nonsense. Itu bullshit menurut saya. Lebih baik kita rubah pola pikir yang seperti itu. Diskus outdoor gimana kok? Seperti teras tidak kena. Yang penting ideal parameter dari diskus terpenuhi Om Heri Kusuma. Jadi fluktuasi dari pagi, siang, malam itu terjaga. Untuk suhu mungkin jangan lebih dari 2 derajat untuk fluktuasinya ya. Perbedaan antara suhu pagi, suhu siang, sore, malam itu. Karena mereka kan memang, karena suhu itu kan akan naik dan turun dengan perlahan.
So, kalau misalnya nggak lebih dari 2 derajat sih oke-oke aja lah. Karena naik turunnya itu kan perlahan gitu. Terus, Kumara Fish Lover, ada beberapa ikan diskus yang sebelum digabung sama ikan koki airnya dingin. Ya benar, koki kan dingin. Itu cenderung badak, nggak gampang sakit. Tapi kalau yang di tank air udah hangat tapi gampang kena lendir putih ya. Lendir putih itu gini. Lendir putih itu adalah gejala ya, teman-teman. Lendir putih itu gejala. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak. Penyebabnya banyak. So, kalian harus amatin penyebabnya ini gara-gara apa. Gitu. Ada WA masuk, nggak apa-apa, kita nanti lanjut dulu. Ada yang mau pesen burger. Om bisa nggak sih bikin cabang? Maksudnya bikin cabang gimana? Om Yosafat. Kumara, welcome Kumara. Udah daftar. Nice action taker. Nice. Nanti kamu akan terbuka matanya di dalam. Ya. Untuk webinar 1 kali ikut aja atau terus bertahap? Untuk yang topik dari Pro Diskus Keeper ini dari A sampai Z 1 kali ini. Tapi kalau misalnya nanti ada topik, karena teman-teman yang udah ikut season 1 tuh minta topik berikutnya. Dan itu akan berbayar. Mereka rela kok untuk bayar. Kenapa? Karena value yang kalian dapatkan itu melebihi apa yang kalian bayar. Value yang kalian dapatkan itu melebihi apa yang kalian bayar. Perjalanan saya sekian tahun belajar diskus, saya rangkum menjadi 1 webinar 4 jam. Memang kalian nggak akan terima ilmunya dalam 4 jam, terus tiba-tiba jago dong. Kalau misalnya nggak diaplikasikan. Nih, ilmu kalau nggak diaplikasikan itu bullshit. Itu nggak percuma gitu loh. Sorry ya, agak kasar ya. Ilmu kalau nggak diaplikasikan itu omong kosong. Jadi kalau misalnya udah ikut webinar, kalian udah catat nih, oh saya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Karena itu semua kan akan aplikasi di rumahnya masing-masing dong, di diskusnya masing-masing. Kalau itu nggak dilakukan, ya percuma, ilmunya akan nguap. So, kalau memang kalian ikut webinar, saya mohon dengan sangat setelah itu langsung diaplikasikan. Ini akan membuka mata kalian, tapi yang melangkah kakinya. Kakinya itulah mengaplikasikan apa yang ada di webinar. Gitu, oke? Edi 288, kok apakah bintik hitam di diskus pengaruh dari air yang banyak mengandung mangan atau dari genetiknya? Enggak, kalau maksudnya peppering ya. Peppering itu genetik. Jadi dia akan berkurang, tidak hilang. Dia akan berkurang dalam artian misalnya tadi titiknya ada 5 nih, berkurang jadi 1. 4 itu sebenarnya masih ada di badannya itu, tapi nggak muncul. Kenapa? Karena ikannya nyaman dengan kondisi air ya. So, buat diskus kamu sehat, 1, buat lingkungan yang nyaman. Udah ini aja. Dengan begitu nanti peppering akan hilang, dalam tanda kutip berkurang dengan sendirinya. Tapi begitu dia sakit, begitu dia stres, itu akan keluar lagi pepperingnya, oke? Karena itu salah satu tanda yang menunjukkan kalau ikan itu dalam keadaan stres atau sakit, nggak nyaman. Enggarino, kalau masih belajar pelihara diskus, lebih baik beli yang bagus kalian atau yang biasa saja Om, dan aman yang pelihara ukuran berapa? Oke, sebentar. Untuk ukuran itu lebih baik kalau memang baru banget main di 3 inch Om, atau 2,5. 2 inch tuh udah paling bawah dah, jangan di bawah 2 inch. 3 inch paling enak, kenapa? Karena kita udah bisa lihat patternnya udah bagus, kita udah bisa lihat warnanya udah keluar, jadi nggak kelihatan, oh nanti ikan diskusnya meragukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, daya tahan tubuh dia terhadap kayak parasit, contohnya Gilflux, yang insangnya suka tutup sebelah atau nafasnya jadi cepat. Nah, itu juga udah lebih tahan kalau ikan di ukuran 3 inch. Terus yang pertanyaan kedua, pelihara diskus lebih baik yang kualitas bagus atau kualitas biasa saja? Ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya cepat banget belajarnya karena saya memelihara ikan yang bagus. Mindsetnya beda antara kita memelihara ikan bagus dengan memelihara ikan yang kurang cakep gitu. Karena kalau misalnya kurang bagus, harganya murah, ya udahlah, mati, saya besok beli lagi, gitu kan. Pikirannya begitu. Tapi ikan bagus yang biasanya harganya juga setara dengan harga yang premium, anggap ikan 3 inch 1 juta misalnya, kita jadi lebih banyak belajarnya, kita jadi lebih memfokuskan diri kita, gimana caranya ikan ini sehat, gimana caranya ikan ini jangan sampai sakit. Itu sama halnya dengan investasi di webinar ini Om, kurang lebih sama, relation ya, hubungannya sama gitu. Ya. Om mau tanya, sorry saya yang Instagram saya baca juga pertanyaan di YouTube, tapi sama-sama kan kalian dapat materinya. Om mau tanya, pH meter, TDS meter, GH meter yang Om rekomen apa ya kira-kira? pH meter saya pakai yang kuning ATC. TDS meter saya pakai Xiaomi. GH meter saat ini banyak yang rusak di pasaran. Tapi info dari teman-teman Next Level DLC, mereka udah juga beli beberapa merek, ada Tetra, ada Sera. Dari yang feedback dapat itu Sera masih aman, Sera masih bisa dipakai. Karena saya udah info juga, hati-hati sama
tetra gitu. Karena tetra lagi banyak yang dalam tanda kutip kayak kadaluarsa reagennya. Mungkin teman-teman udah lihat juga di video saya yang TDS sama GH. Gagal gitu di tesnya. Mungkin reagennya udah kelamaan. Karena udah lama saya nggak cek lagi. TDS di sini cuma 60. Peppering sama garis hitam itu sama apa beda Om Hendra dari Lukman Hakim? Itu sama. Jadi di Pigeon, di Red Melon, mereka kan nggak ada stress bar. Stress bar itu manifestasinya buat di ikan yang Pigeon atau yellow base itu dalam bentuk peppering. Jadi kalau misalnya turquoise, LSS, ya mereka stresnya akan menunjukkan stress bar itu. Kalau mereka sakit, mereka nggak nyaman gitu. Tapi kalau di Pigeon akan dalam bentuk peppering. Salam kok, siapin diskus buat aquascape, gimana caranya? Kalau memang diskusi akan menjadi aktor utama, aquascape-nya harus ngikutin diskus. Parameter ideal diskus berapa? Udah ikutin itu aja. Bos, ngatasin diskus bila dideketin pada lari mojok gimana? Ya di pendekatannya secara bertahap, Om. Jadi yang tadi saya udah jelasin, saya punya burayak yang kagetan, tapi sekarang udah enggak, udah minta makanan kok. Karena kitanya juga harus handle-nya dengan sangat telaten, dengan sangat perlahan gitu loh adaptasinya. Dari lampu lah, dari kita ngedeketin pakai baju yang jangan terlalu warnanya ngejreng, warnanya hitam, itu bikin diskus takut. Ciri-ciri ikan diskus yang bagus gimana ya Bang? Itu banyak Om Ikwan pembahasannya. Yang penting diskus harus bulat dulu. Tapi kalau mau detail sampai mata, sampai dasi, sampai fin, sampai ekor, sampai badan, sampai pattern, sampai warna solid itu kecerahannya kayak gimana, itu akan ada di webinar. Jadi kalian diajarin di webinar itu dari pertama persiapan air sampai persiapan peralatan, sampai ke memilih diskus, sampai nanti kalau ada sakit harus gimana. Jadi itu stepnya udah dijelasin semua nanti di webinar. So, gue sih encourage banget. Gue sangat mendorong kalian untuk ikut webinarnya. Linknya di bit.ly/diskuspro. Ini ya, sebentar. Nah, oke, udah muncul ya yang di Facebook sama di YouTube. Kalau di Instagram udah ada tuh di pin komennya. Daftar ke link itu. Tetrabit ideal untuk diskus Om? Yes, yang dibuat diskus kan? Oke, terus apa lagi? Oke Om, saya besok beli yang bagus aja lah di Zora Diskus. Thank you Om. Kalau udah percaya sama kita akan memberikan yang terbaik buat klien-klien kita. Dan semoga puas. Scofield, TDS sama PH meter di toko online ada yang palsu Om. Palsu sih mungkin enggak, cuma kualitas baik buruknya itu yang mesti dijaga. Nah, kalau memang kalian punya dana lebih, belilah PH meter yang merek HM. Saya ini juga diinfo sama Om Handoyo yang harganya 600.000, beli sama orang hidroponik di Medan kalau nggak salah. 600.000 harganya PH meter merek HM. Kalau mau yang lebih bagus lagi yang saya disarankan oleh Om Steve, itu ada yang namanya Eco Trans, ECO Trans. Itu harganya 1,25 juta. So, seberapa banyak kita mau investasi ya balik lagi sama teman-teman semua nih, gitu. Untuk lampu akuarium ukuran 80 bagusan LED atau neon. Kayak saya lebih suka neon. Neon putih udah. Diskus itu nggak perlu divariasikan dengan warna lampu yang warna biru lah, merah lah segala macam. Pakai lampu putih aja itu ikan udah cakep banget. Ikan diskus yang kalian sukai ini, yang kalian hobi ini udah sangat-sangat indah. Tinggal pakai warna putih aja. Jangan diapa-apain lagi. Jam 7 besok Om Hendra nggak bisa diganggu, lagi sibuk. Yes, Lukman. Kita akan webinar besok. Hantam. Belajar. Seru banget. Sekarang udah sampai berapa itu di grup Next Level DLC orangnya. Dan itu chatnya banyak sekali informasi dari teman-teman. Nggak cuma dari saya, dari teman-teman semua. Bahkan hari ini kita belajar tentang planaria. Planaria itu ternyata merupakan indikator air yang titik-titik gitu. So, wow banget. Kita dapat boom banyak banget. Kita mengatakan boom itu untuk mengekspresikan, oh ini aha moment kita. Ah, ternyata begini. Oh, ini infonya seperti ini, kayak gitu. So, next. Lutfi Adam. Iya Om, tadi siang saya tes KH pakai tetra, hasilnya nggak valid, warnanya langsung kuning. Ya, itu tergantung juga tuh TDS-nya berapa Om Lutfi. Bisa KH-nya yang nggak valid, atau memang KH-nya yang rendah. Sekali tetes KH-nya cuma 1. Untuk ukuran 2 meter kali 70 kali 70, idealnya isi berapa diskus Om, soalnya baru bikin akuariumnya. Wow, ini akuarium idaman saya Om. Ukuran segini sih enak banget, apalagi bisa dikonteng nanti sama stingray.
sama Chinese Hyphen ya, jangan terlalu banyak variasi sih. Diskusnya tetap ini. Nah, untuk populasi kayak gitu kita harus hitung volume airnya dulu. Dari volume air kita bisa dapat populasinya. Itu pertanyaan Om ini yang sekarang Enggarino ini saya akan bahas juga di webinar. Gimana cara nentuin populasi ikan biar nanti sampai ikannya besar itu tank bagus, pertumbuhannya bagus segala macam. Karena itu ada kalkulasinya. Itu akan kita bahas di dalam. Hendra Al-Fauzi dari Instagram. Apa diskus itu harus aquascape? Nggak selalu. Tapi kalau dikawinin sama aquascape dan kita berhasil, itu keindahannya luar biasa. Karena aquascape itu kan auranya selalu tenang ya. Auranya selalu adem gitu. Nature banget, natural. Ditambah ikan diskus yang berenangnya tenang. Dari kiri ke kanan tuh gemulai gitu. Itu udah perkawinan yang luar biasa antara aquascape dengan diskus. Begitu udah bisa ngawinin ini, indahnya bukan main. Member dari yang webinar season 1 kemarin ada Diki Pratama. Aquascape-nya bagus banget, diskusnya sehat. Gitu. Jadi, wow, keren banget lah. Saya udah daftar Om, berarti tunggu besok ya. Jadi nggak sabar. Oh iya, welcome Om Enggarino. Nice. Take action taking. Kita tunggu besok, jam 7 malam. Itu mudah-mudahan semuanya hadir on time. Kita akan mulai sangat on time. Jadi, jam 7 malam kita akan mulai start benar-benar on time. Jam 7 kurang 15, kalau bisa udah masuk ke waiting room di Zoom. Ya, ini semua teman-teman belajar di rumahnya masing-masing loh. Kalian nggak harus datang ke satu tempat, ngumpul, dengerin seminar. Kalian bisa belajar di rumahnya masing-masing. Tapi satu hal yang harus saya ingetin, kalau misalnya kalian udah sampai ke webinar, kalian benar-benar harus pay attention, harus benar-benar perhatikan. Siapkan kertas, siapkan bolpen, kertas kalau bisa berlembar-lembar. Karena dengan menulis informasi yang nanti disampaikan, itu lebih nempel ke kepala. Karena ada gerakan dari tangan, ada semua otak kita kerja itu, persarafan di kepala. Oke, apalagi nih? Diskus berapa tahun bertahan? Tergantung perawatan Om Rinta Rosan. Itu sangat-sangat tergantung perawatan, sangat-sangat tergantung kualitas air. Kalau untuk nurunin pH dan TDS yang baik, gimana Om? pH dan TDS paling gampang nuruninnya dengan air RO atau campur dengan air hujan, gitu. Oke, next. Ada lagi? Bisa hidup tidak? Oh, ini nih. Dipindahkan ke tank yang baru, terus ikannya belum makan selama 4 hari. Kira-kira bisa hidup tidak ya? Padahal teman-temannya pada makan. Dia dengan makannya gara-gara apa nih Om? Proses pemindahannya seperti apa? Karena ini bisa akibat dari stres juga. Suhu di akuarium berapa? Harusnya dia ikut makan. Apakah ikan diskus itu sakit? Ya, kita nggak tahu. Kita harus observasi lagi. Oke. Halo Muhammad Yusuf, Eko Julianto Ribon, welcome brother. Ebeng Otway, Om sebaiknya berapa jam lamanya lampu hias akuarium non UV harus tetap dihidupkan di komteng diskus? Bebas Om, pakai otomatis aja. Sehari 8 jam, sehari 10 jam. Kalau malam kasih tidur lah. Atau siang kasih tidur. Tergantung kita mau menikmatinya kapan. Cuma tetap harus ada periode waktu lampu mati. Sekitar 6 jam. Beda halnya kalau misalnya kita breeding. Kalau breeding sih harus 24 jam. Kalau untuk, oke itu udah ya. Ebeng Otway. Om kan tadi bilang lebih baik pelihara diskus yang bagus kalian di awal. So kalau ambil ikan dari Om pasti jaminan mutu. Terus sekarang stok pattern yang ada di Om apa aja? Sun merah ada nggak Om? Untuk stok diskus silakan kontak ke Instagram Zora Diskus @zora.diskus atau ke link ini juga bisa nih. Ke link daftar webinar karena itu link ini akan mengarah ke nomor WhatsApp Shelly. Nah, Shelly ini istri saya yang handle bagian penjualan ikan. Stok tuh semua ada di dia. Saya mah bagian cetak aja, bagian penjualan dia ada. Oke? Gitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak tentang webinar? Aduh, gua nggak sabar nungguin besok. Teman-teman juga di grup udah pada nggak sabar. Pertanyaan udah banyak. Walaupun melempar pertanyaan di grup WhatsApp udah kita jawabin juga. Tapi lebih enak ngikutin proses nanti dari awal webinar sampai akhir webinar itu mata kita akan terbuka gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Semua tuh ada alasannya. Ketika kita nanti melihat kasus diskus, entah itu yang sharing di Instagram, entah itu yang sharing di Facebook, di postingan grup di LC, kita udah tahu, oh ini mah penyebabnya ini nih. Kemungkinan besar gitu kan. Tinggal story-nya seperti apa. So, ayo ikutan. Jangan sampai ketinggalan kereta.
Kita juga cuma limit di Zoom itu kalau nggak salah maksimalnya tadi 100. Jadi kalau misalnya over limit udah pasti kita akan pending. Joinnya udah nggak bisa. Karena kalau saya harus nambahin kuota lagi ke 500 itu cost-nya akan terlalu besar. Gitu. Kalau lampu dimatiin lalu pasti dihidupin ikannya warna pucat, apa-apa pengaruh sama kondisi ikan? Enggak lah. Baru sebentar mah nggak terlalu pengaruh. Lukman Hakim. Habis webinar semoga super eruption-nya masih ada ya. Ada kok, masih ada yang bagus. Om, kalau tank air sudah bersih, kotoran selalu bersih oleh koridoras, apa harus tetap WC rutin? Harus Om. Alasannya kenapa? Ada di webinar. Sorry ya, saya memang mendorong kalian untuk join webinar. Kenapa? Kalau dapat informasi ceplok itu sayang. Mendingan dapat prinsipnya semua, nanti ngadepin ikan apa juga udah bisa. Udah bisa rawat diskusi ikan lain, rasanya lebih mudah deh. Kenapa? Saya udah ngerasain. Diskusi itu benar-benar ampun. Kalau orang baru nih benar-benar nggak tahu informasi, nggak tahu ilmunya, terus tiba-tiba rawat diskus, banyak kan mati sampai nyerah gitu. Ini yang sayang. Saya kasihan sama teman-teman yang misalnya dananya udah dialokasikan terbatas. Beli diskus mati. Udahan hobinya. Banyak yang posting dijual aja nih ikannya. Terus dijual aja nih akuarium sama mebelnya sama raknya. Udahan, nggak lama, umurnya nggak lama. Padahal kalau udah tahu ilmunya, kita mau rawat selama apapun itu ikan cakep, mekar. Jadi gini, anggapan saya selalu begini, kalau kita kasih yang terbaik buat ikan kita akan memberikan yang lebih buat kita gitu loh. Ikan diskus kan cakep, kita pulang ngantor, capek ya duduk di sofa, ngeliatin akuarium kok ikannya sakit, udah bawaannya moodnya jelek dah. Tapi kalau kita pulang ngantor, lihat ikan diskus, ternyata mereka ngelihat kita langsung minta makan, sehat, mekar, warnanya cerah. Itu kurang bahagia apa kita sebagai diskus lover gitu. Sebagai pecinta diskus kurang bahagia apa kalau ngelihat ikan kita sehat dan sampai dikasih makan pakai tangan aja mereka nyamperin. Beberapa orang itu udah bisa sampai ngusap-ngusap ikannya. Ikan loh. Jadi ikan juga bisa kayak istilahnya kayak anjing, kayak kucing. Ada interactionnya sama kita. Gitu. Apalagi ya pertanyaannya, pH masih perlu dinaikkan nggak Om untuk breeding? pH 5. Pakai aja pH 5 bagus kok. Pak, produk Bactosite balik kali untuk obat berak putih bagus kok. Muhammad Firdaus, Bactosite itu dari si X-Discus kan, Amgat. So, itu juga udah banyak testimoninya, walaupun saya belum pakai ya. Belum pakai, tapi testimoninya cukup meyakinkan. Sampai HOD, sampai orang Eropa juga pada pakai. So, kalau ngomongin testimoni, kelihatannya meyakinkan gitu. MSR 29 webinar apa Om ketinggalan? Oke, kita akan ada webinar. Gimana caranya menangani diskus dari A sampai Z, dari persiapan belum punya ilmu apa-apa sampai akhirnya kita menjadi mahir. Dan itu akan dilaksanakan besok, hari Sabtu tanggal 6 Juni jam 7 malam. Untuk registrasi bisa ke link di bit.ly/diskuspro. Jadi jangan ketinggalan. Kenapa? Karena mungkin dalam 1 bulan ke depan nggak akan dilaksanakan lagi, baru nunggu sebulan lagi. Sebulan lagi kalian mau korban berapa diskus lagi, gitu. Kasihan ikannya bro. Om, kalau filter dipasangin lampu UV, apakah diskus lebih bebas dari penyakit? Yes, lebih bagus kalau ada lampu UV. Abdullah, welcome brother. Can you write in English? So, for the audience from outside Indonesia, you can ask me in English, I will try to reply in English too. Kok kalau abis berput sembuh, apakah diskus nggak bisa gede atau jadi kontet? Tergantung seberapa lama dia berput. Kalau misalnya langsung ditanganin, pasti dia akan recovery cepet kok. Bisa gede lagi, nggak masalah. Enggarino, Om beli ikan di Zura diskus apa sudah biasa makan tetrabis? Beberapa sudah Om, tapi beberapa belum. Karena trainingnya nggak terlalu sering sih. Dulu masih sering, sekarang udah agak jarang. Kita lagi fokus ke bentuk ikan dulu nyarinya. Tapi nge-training ikan diskus makan tetrabit nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalau memang mau beli di sini, mau di training dulu, ya nggak apa-apa. Nanti titip dulu, kita training dulu, gitu. Om, apa ini sep warna asli ikan diskus di alam aslinya sebelum di-breed manusia tuh apa ya Om? Ketik aja Om Christopher di Google, wild diskus.
Wild Discus. Nah, itu nanti kelihatan tuh warnanya sih sebenarnya coklat-coklat eksotik gitu, nggak secakep yang ada di teman-teman sekarang. Nggak secakep yang dijual sama breeder atau seller sekarang. Sekarang kan ada red melon yang warnanya merah, golden yang warnanya kuning, pigeon checkerboard yang warnanya merah sama putih, LSS, leopard yang warnanya biru dengan pattern merah toto-toto. Itu udah ikan-ikan domesticated breed, captive breed, udah mutation semua. Yang cakep-cakep yang sekarang kalian nikmati. Webinarnya ada kapan lagi ya? Soalnya besok ada acara keluarga. Kalau acara keluarga sih, kalau memang kamu nggak mau ketinggalan ilmunya, bisa register karena nanti ada recordingnya. Cuma saya tetap encourage untuk ikut live. Kenapa? Karena live itu beda belajarnya. Berulang kali saya ngomong. Live itu beda. Tapi kalau misalnya Om bisa belajar dari recordingnya, ya nggak masalah Om. Ikut nanti dalam waktu 7 hari ke depan, setelah besok webinar terlaksana, itu akan diupload dan bisa diakses. Akan sama, materinya sama persis ya, namanya juga recording kan. Akan dapat recordingnya full 100%. Gitu. Teddy Bayu Suyono, untuk cara bersihin cabai gimana ya kok? Ini harus tanya ke Tri Hartono, dia ada di webinar. Dia yang ahli untuk membersihkan cacing beku atau bloodworm sebenarnya. Sebelum dibersihin kan masih hidup bloodwormnya. Sama cacing sutra juga dia bisa. Gitu. Wild Discus unik, iya unik banget. Itu eksotis banget sih. Jadi beberapa orang itu memang ada yang preferensinya ya ke Wild Discus. Wild Discus ganteng banget untuk beberapa orang yang suka seni, suka eksotisme ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Webinar. Pokoknya kalian cukup duduk di rumah, siapin kepala, siapin kopi, siapin waktu. Kita belajar bareng besok jam 7 malam. Dan expect webinarnya itu sampai 4 jam ke depan. Karena gue janji yang season 1 2 jam ternyata berakhir dengan 4 jam. Karena antusiasme dari yang ikut tuh gila banget. Pertanyaan yang waktu yang masuk selama presentasi juga bagus-bagus. Karena mereka juga mempunyai pengalaman masing-masing kan. Teman-teman mempunyai pengalaman masing-masing di rumah kalian masing-masing. Dari satu rumah ke tempat yang lain, dari satu sahabat diskus lover ke sahabat yang lain, beda tempat, beda setup, beda air, beda segala-galanya. Ya nanti approach-nya juga beda. Tapi kalau kalian udah tahu prinsipnya yang nanti akan dibawakan di webinar, udah enak. Tinggal memodifikasi sesuai dengan kondisi di rumahnya masing-masing. Nih Om Lung Liu ya yang mau wild diskus. Halo Om. Om gimana cara biar diskus cepat gede? Air yang bagus dan perawatan dengan pola makan yang baik itu aja. Pola makan yang baik ya sesuaikan kalau memang bisa di rumah. Terus ya enak lah ngasih makannya. Om webinar udah ya ini ya. Gitu. Teman-teman di Instagram, YouTube, dan Facebook, welcome semua. Oke, waktunya tinggal 20 menitan lagi. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Nggak apa-apa, saya sambil jawab kok. Halo Om Lung. Welcome Om. Besok kita ini ya, muter-muter kepala. Om Lung udah ikut webinar dan udah banyak nanya di grup juga. Gimana Om? Udah join ke grup WhatsApp, belum ikut webinar, tapi informasinya udah banyak di sana ya. Diubek-ubek kepalanya. Air di rumah saya banyak zat besinya. Kuranginnya gimana ya? Pakai filter FRP sampai berlumut hitam di akuarium. Pakai filter FRP. Nanti kita bahas juga di webinar. Saya ada tambahan ini untuk slide di webinar nanti. Ada beberapa tweak yang sebelum di season 1 belum kemasukin, saya masukin di season 2. Tapi buat teman-teman season 1 nggak usah berkecil hati karena kalian akan dapat recording season 2. Gratis. Kecuali ikut live. Ikut live bayar lagi 100.000. Murah untuk yang season 1 ya, yang udah ikut di season 1. Heater naikin suhu itu bertahap ya? Yes, soalnya saya set ke 32 pas belum ke suhu tujuan udah mati beberapa saat hidup lagi, bener gak? Karena itu lebih ke ininya, metalnya. Papa saya udah kasih tahu gimana caranya heater kerja. Nanti mungkin kalau misalnya PowerPoint bisa dimasukin video, nanti saya masukin videonya. Ya, kita kasih tahu gimana sih cara heater bekerja. Itu Papa udah kasih tahu caranya dan itu wow banget sih. Oh, begini tuh cara kerjanya. Papa saya udah luar biasa lah pinternya. Oh, mau tanya diskus makan casut apakah sehat? Konon katanya banyak patogen atau bakteri jahat. Ya kalau bersihinnya nggak bersih tetap sakit. Keren mastermind semua di grup. Iya Om Lung. Ini saya ini.
Iya, mastermind. Memang saya bikin dalam tanda kutip mastermind di grup itu. Om Lung udah ngerti ini mastermind. Padahal saya belum ngomong sama sekali kayaknya di grup. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kira-kira untuk kami yang belum sempat ikutan webinar ini, apakah kami juga bisa mendapatkan rekaman audio materinya? Berapa biayanya? Biayanya sama, Om. Ikut aja, biayanya sama. Nanti pasti dapat rekamannya. Biayanya sama. Om, kalau air langsung, air pump tanpa diendapin dan dikasih anti klorin aman nggak? Pasti nggak aman, Om Hurip. Mati kan ya? Halo, Om Wijaya. Halo, Muhammad Fidaus. Welcome, welcome. Pertanyaan di IG belum ada lagi. Saya bahas pertanyaan yang di YouTube sama Facebook ya. Kunciran Hardir, welcome. Kunciran Om, cara membuat cacing beku. Nggak bisa cacing beku, kita nangkap alam, Om Agus Santosa. Kok saya punya golden di Komteng, tapi karena dia juga sering ikut makan burger merah, dia sekarang warnanya lebih seperti red melon. Karena sekarang saya kasih burger kuning, apakah warnanya akan balik? Nggak akan bisa, Om Kau Wijaya. Ikan kuning yang udah kena burger merah udah susah dah. Mentok-mentok kalau misalnya kita kasih burger kuning aja, biasanya oranye doang. Nggak bisa balik ke kuning mulus, kayak lemon tuh nggak bisa. Gitu. Om Ade Chandra, saya pemula ikan diskus. Kira-kira akuarium berapa meter ya? Yang makin besar makin baik, Om. Di atas 100 lah, di atas 80. Adlan Care, solusi buat yang kasih makan casut, sedia internal free. Sedia internal free medfish ya, karena pasti ada parasit yang masuk dah ke perut, ke ususnya. Evan Arifianto, baru pesan burger, telat sampai 3 hari di ekspedisi, apakah masih aman? Aduh, nggak jaminan tuh. Tergantung packaging juga, cuma biasa udah lembek. Ya itulah, makanya kalau burger beli di Zora itu kita wajibkan mengordernya itu dengan JNE Yes. Biar 1 hari sampai. Om, cara membuat udah tadi. Kok dosis Medfish Egg Pro berapa? 5 mili per 100 mili. Om, pemberian Artemia pada budaya. Itu kan Medfish Egg Pro kan ada di bungkusnya. Cara dosisnya. Om, filter talang air dengan media biofilter dan mekanis apa cukup untuk pelihara diskus? Cukup, Om. Tapi seberapa banyak medianya? Itu kan pertanyaan berikutnya. Erika Jauhari, Om, pemberian Artemia pada budayak diskus pada hari keberapa dari menetas? Makasih, Om. Tergantung seberapa besar dia. Paling enak sih di umur 10 ke atas, 14 harian. Berapa lama ikan kembali berdiri setelah... Mana tadi? Kok hilang? Mana ya? Oh ini. Berapa lama ikan kembali berdiri setelah aklimasi? Cepet kok. Terus maaf, Om, kalau diskus ukuran 1 inch yang bagus sehari berapa kali, Om? 1 inch yang bagus. Ya ini, nah ini makanya ikut webinar. Aduh, gregetan gua. Kenapa? Karena frekuensi aja nggak cukup. Kalian harus tahu filternya harus gimana. Ebeng out via PowerPoint bisa kok, Om, dimasukin file video, masukin dong, Om, biar jelas. Iya, nanti dimasukin deh. Saya inget bisa memang, tapi kemarin pas mau dadakan agak buru-buru kok susah ketemunya. Ntar kita masukin ya. Om Ebeng udah ikut webinar ya. Burger kadaluarsa berapa lama ya, Om? Nah, berapa lamanya kemarin hasil dengan teman-teman di dalam webinar udah dibahas tuh. Karena beberapa teman-teman di webinar yang udah join season 1 ada yang lebih expert di dunia freezer. Titik beku itu ternyata sangat pengaruh dengan ketahanan dari daging yang dibekukan. Om Lung Liu, nggak nyesel. Om ikut webinar. Pakar semua di grup. Belum webinar aja ilmu udah lumayan. Tiap hari beribu chat. Jadi bacaan sambil makan sama kerja. Semua tentang diskus komplit. Yes. Om Lung ini kan baru ikut season 2. Tapi kita, kalau misalnya udah ikut registrasi, itu langsung kita invite ke grup WhatsApp kita. Dan di situ udah akan ikutan dapat ilmu yang dari chat kita. Dari chat teman-teman di Next Level DLC. Itu banyak sekali ilmu di sana. Om Luki Hartato, saya sangat minat sekali mau ikutan berhubung sedang proses mau operasi batu ginjal terpaksa tertunda. Mudah-mudahan berikutnya bisa ikut. Ya, mudah-mudahan sehat ya, Om ya. Operasinya lancar. Sukses selalu, Om. Ntar berkabar lagi aja, Om. Nggak apa-apa. Fokus ke kesehatan dulu. Karena ini kan hobi ya, teman-teman. Om, ikan saya dikasih Tetra Bits setiap hari karena lebih simpel. Kira-kira masalah nggak untuk jangka panjang? Nggak ada masalah. Pakai aja nggak apa-apa. Hello Zora. Hello Diskus India. 10. Your fish is nice. Good job, brother. Om, apakah casut untuk diskus aman tergantung ngolahnya? Tadi udah ada ya pertanyaannya di atas.
Om, kalau ikannya asik bersembunyi gimana itu Om? Seperti 6 ekor di depan 2 ekor bersembunyi makanya. Ya bersembunyi berarti ada sesuatu. Bersembunyi ada sesuatu, so be careful. Apakah dia sakit atau enggak? Atau dia dibully? Nah, yang tahu jawabannya cuma owner dari ikan. Cuma owner dari ikan ya teman-teman. Jadi kalian harus observasi. Terima kasih infonya kok. Jadi kalau sudah terlanjur seperti red melon, bablasin. Iya, merahin aja. Biasa merahnya juga jadi cakep kok. Jangan ditanggungin di oren. Hajar terus aja burger merah. Jadi punya red melon. Ini adalah salah satu kendala ketika kalian mau memelihara ikan yang base-nya golden atau berwarna kuning. Ya. Jadi begitu tercemar burger merah, itu udah susah balikinnya. Mau kita hajar burger kuning aja suka mentok di oren. Makanya kalau mau melihara ikan kuning, ikan biru, ikan putih, jangan dicampur sama ikan merah. Kalau mau udah aja langsung biru kuning misalnya di dalam akuariumnya. Karena kalau yang merah, kecuali kalian nggak pakai burger merah, nggak apa-apa, burger polos aja. Melihara ikan merah yang genetiknya bagus, dicampur ikan biru, ikan putih, it's okay. Ya. Kalau yang ikut webinar dapat video rekamannya juga untuk nonton di kemudian hari, dapat Om Alex Sebastian. Pasti dapat. Karena kalian nanti akan di-invite selain grup private WhatsApp di Next Level DLC yang chatnya banyak itu tiap hari, saya juga banyak belajar dari teman-teman yang di dalam. Itu juga nanti akan di-invite ke grup Next Level DLC. Grupnya itu kalian harus di-invite. Kalau kalian searching aja nggak akan ketemu karena saya hide gitu, di hidden grupnya. Karena cuma orang yang ikut webinar yang bisa join ke sana. Nanti by invitation masuknya. Di sana akan diupload videonya dan mau dibuka sampai kapanpun itu bisa Om. Nggak ada limitasi, oh ini cuma bisa ditonton replaynya sekali, cuma bisa ditonton replaynya 2 kali, nggak. Selama Om masih mau belajar dan masih mau buka-buka lagi filenya, itu bisa diakses semuanya. So, don't worry. Om Adriono, kok kalau jantan nggak mau membuahi ketika betina nelur, kenapa ya? Jantannya belum matang gonat kali, atau betinanya kurang menarik. Oke, balik ke Instagram. Om, harga indukan diskus berapa? Biasanya di market itu di atas 2 juta. Kok background sama dasar akuarium yang bagus buat diskus warna apa atau polosan kaca aja? Background saya seneng hitam, tapi balik lagi ya selera. Nah Om Edi, ini juga kita bahas di dalam webinar. Nggak tahu si Om ada ikut webinar atau belum. Kalau belum, saya encourage untuk ikut. Kenapa? Karena nanti akan dijelasin. Ini loh, kalau misalnya pakai background sama dasar seperti ini, akan seperti ini hasilnya. Ini akan menjadi begini-begini. Itu kita bahas juga. Jadi, teman-teman nih, kalau udah ikut webinar, harapan saya kalau yang memang belum punya akuarium dan belum setup di rumahnya, nanti begitu setup tuh langsung jadi bagus. Begitu setup itu udah tahu, oh saya harus belinya backgroundnya ini, saya harus pakai dasarnya ini, saya harus pilih ikannya warna ini. Itu ada di dalam semua. Jadi nggak gimana ya, sekali jadi, sekali bikin tuh langsung cakep. Nggak harus, wah saya nggak suka nih ikan ini, dari sini saya jual deh. Untuk hobiis jual ikan itu nggak mudah loh. Jadi banyak kan suka dikasih-kasihin ke orang kan. Om, lampu LED putih terlalu terang, diskusnya kalau dideketin langsung lari. Iya, Om Dadan input. Karena diskus itu suka yang nggak terlalu terang lah, nggak terlalu bright. Makanya saya saranin jangan pakai LED, pakailah neon aja, neon TL. Ya, Om, makanan paling bagus buat ikan diskus selain burger apa Om? Apapun yang bisa dimakan sama ikan. Karena ikan diskus yang penting makan. Kalau udah ikan diskus nggak makan, pusing. Ya, Om. Oh, Erika. Om, akuarium saya pakai filter Atman, isian filternya udah komplit. Gede, akuariumnya 120 kali 50 kali 50. Pemakaian lampu sehari 6 sampai 8 jam, tapi akuarium saya kok jadi hijau. Itu karena efek lampu. Kayak di empang ya Om, gimana cara mengatasinya? Pakai lampu UV lah. Sis Erika, pakai lampu UV. Apa bisa Om beli burger di Sora dikirim ke Semarang? Semarang pasti ada ini ya, ada JNES kan Om? Bisa. Bisa. Kalau nggak JNES pun, itu bisa kirim kereta atau bis kan. Kereta aja lah. Yang pasti nyampe sehari. Itu lebih enak. Tapi JNES saja lebih enak. Kenapa? Karena JNES pasti tinggal nunggu di depan rumah kan. Dianterin ke rumah, tinggal nunggu di depan pintu. Gitu. Nah, udah tinggal 8 menit lagi. Gila, udah 52 menit nggak berasa ya. Nah, apalagi nanti di webinar. 4 jam itu nggak berasa, tiba-tiba udah jam 12 malam aja kita. Kemarin. Dan itu energinya masih luar biasa loh teman-teman ikut live. Nah, buat teman-teman season 1 yang ikut season 2, siap-siap. Gue udah nyiapin sesuatu biar belajarnya lebih asik lagi. Tapi nggak apa-apa, yang nggak ikut juga nggak masalah. Nanti kan dapat rekaman ya. Ikut menikmati lah. Cuma ikut live lebih enak.
Nanti siap-siap ya. Ini kan pasti ada beberapa nih teman-teman dari season 1 yang nonton live juga. Be prepare. Besok seru. Karena ada feature dari Zoom yang ternyata bisa kita implementasikan di webinar sehingga webinarnya lebih interaktif. Gue nggak sabar nunggu besok. Yuk kita belajar besok. So, buat teman-teman join deh. Join webinarnya. Ini saya gimana munculin banner lagi ya, sebentar. Nah, udah. Join ke situ, ke link itu. Buat teman-teman yang Instagram, join ke sini. Satu pasang harga berapa, Om? Kalau pair itu dia dari 2 juta sampai 10 juta. Kalau yang sini ya. Tapi kalau misalnya ngomongin sampai market luar, itu bisa sampai 60 juta per pasang. Athena Love, barusan beli 6 hari ini nggak mau makan pelet. Ya mungkin dari awalannya nggak terbiasa makan pelet. Jadi harus dilatih dulu. Ya, ada lagi pertanyaan tentang webinar yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu, ambil aksi sekarang, action taker, para action taker. Udah ya, nggak ada pertanyaan di IG, di YouTube ada lagi? Nggak ada. Udah, ikut. Join webinar besok, tanggal 6 Juni. Di Zoom nanti. Linknya akan dibagikan oleh istri saya. Nah, udah disiapin juga sama Shelly. So, yang udah daftar, welcome semua di grup WhatsApp. Yang belum daftar, kasih waktu sampai mikir ke besok. Tapi kalau buat saya nih, saran, mendingan langsung ambil aksi sekarang. Kenapa? Karena feelingnya nanti beda. Begitu kalian udah ikut registrasi dan udah masuk di dalam, besok tuh udah wow, udah lepas gitu. Nggak ada lagi, aduh, nyesel nih nggak ikut. Aduh, bener ikut masuk apa enggak? Itu pusing loh. Ngabisin waktu dan kepala itu banyak banget tuh mikirin yang kayak gitu. So, let's see you tomorrow ya. Buat yang udah join, yang belum, ditunggu sampai besok. Sampai besok jam 3 sore apa jam 4 sore. Karena setelah itu pasti kita WhatsApp nggak akan kepantau lagi. Udah persiapan buat webinar jam 7. Dari jam 6, jam 5 tuh udah terlalu chaos lah. Besok aja nanyanya, yes Om Lung Liu. Besok nanya ya, ada kolom chat juga. Shopee ada tokonya kok, ada. Shopee.com/hg.store. Ya, hg.store di Shopee. Kalau di Tokopedia HG aja. Om, PH 7,2, TDS 220, aman nggak buat pelihara? Berapa tadi? Aman aja. Cuma seberapa aman ini ada step-stepnya waktu kita mau masuk ini kan. Kalau udah nonton video aklimatisasi, syukur. Kalau misalnya mau belajar lebih lanjut lagi, join di webinar. Gue jamin gak nyesel sih. Berani ngejamin karena season 1 puas. Teman-teman yang udah ikut DLC kan udah lihat juga testimonial dari teman-teman yang udah ikut season 1. Ilmu itu akan ikut kita sampai nanti mau kapanpun, mau udah bertahun-tahun. Kalian invest cuma 500.000, 497.000 hari ini buat dipakai untuk kedepannya. Buat dipakai nanti sampai kalian mungkin rawat diskus udah sampai puluhan, rawat ikan lain seperti arwana yang lain-lain, itu udah inilah. Andiza, kok eruption-nya masih available? Masih ada. Nanti kalau mau langsung lihat foto atau videonya, kontak aja ke link ini bisa, atau ke link yang ada di bio ya kalau di IG. Apalagi nih, apa ya obatnya? Doang Pramono, kok ikan saya kagak mau makan, yang satu apa ya obatnya? Obatnya ada di webinar, belajar ya. Atau pantau tentang barefoot di video di YouTube. Channel YouTube-nya Hendra Gandhi. Ada tentang barefoot, berak putih. Cari di sana. Sorry Kak Hendra, mau tanya. Saya gaptek dan gak ngerti bahasa Inggris. Cara gabung ikut sertanya gimana? Soalnya gak kuat, kudu lama-lama, kebanyakan baringan. Om Lucky, nanti pakai bahasa Indonesia kok. Saya kan akan memberikan materinya dalam bahasa Indonesia. So, joinnya itu aja, ketik bit.ly/diskuspro. Nanti akan dibantu istri saya untuk registrasinya. Mau sambil baringan juga boleh. Untuk belajarnya. Ada yang sambil, karena ini kan nanti sampai jam 12 malam. Masih ada yang nggak kuat juga. Cuma kalau misalnya kita belajar sambil duduk memang lebih enak. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Om, sambil baringan pakai earphone. Om, PH 8,4, TDS 186 aman nggak Om? Itu dalam tanda kutip aman, cuma harus tahu cara step by step awalnya. Amiruddin, yuk join webinar. Om, sejak kapan pelihara diskus?
sejak 2017 akhir ya. 2017 kuartal 3 kalau nggak salah. Om mau ikut webinar pakai aplikasi Zoom? Yes, ikut aja Om. Ikut aja, daftar di link bit.ly/diskuspro. Ya. Kok diskus saya telurnya putih transparan, udah 5 kalian bertelur dibanding yang lain, telurnya kemerahan, kenapa? Ini kan udah pernah ditanyain ya Om Evan ya. Ini pertanyaannya sangat familiar loh, saya pernah baca nih pertanyaan. Kalau telur itu bisa macam-macam warnanya, yang penting bening dan ada titik hitam, itu aja. Om Ebeng, Om sejak WC semalam ikan saya di belakang perutnya kayak kempes gitu, padahal air udah diendapin semalam dan diaerasi. Itu adalah WC pertama yang pakai air pump yang diendapin. Sebelumnya setiap WC nggak diendapin nggak apa-apa. Harus lihat foto atau videonya, posting di grup DLC deh Om. Saya ikutan deh, saya yang dilewatkan. Iya Om Luki Hartato, ikutan deh. Soalnya gini, kalian mungkin masih mikirnya, nanti masih ada lagi mungkin bulan depan ya. Mungkin bulan depan ada lagi, tapi karena kan saya mau siapin chapter 2, bisa juga nggak ke pending. Itu akan ada jeda waktu 30 hari sampai ada yang berikutnya minimal. Nah, selama jeda itu kalian mau ngapain gitu. Kalau misalnya udah dapat ilmunya sekarang, 30 hari ke depan tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan. Oke? pH 7,5, TDS 100 bisa buat breeding nggak Om? Harus dicoba Om Alex, tapi harusnya bisa dengan angka segitu. So, Om, saya punya diskus golden pigeon, nggak kena burger merah sama sekali, tapi kenapa warna ikan saya jadi oranye Om? Wah, mungkin makan pelet yang ada warna merahnya. Nah, buat Instagram karena memang cuma sejam, saya akan close live-nya karena pasti nanti auto close. Buat teman-teman yang masih ragu, silahkan tetapkan pilihannya sekarang untuk join karena kalian akan belajar banyak di sana. Itu nggak rugi. Bandinginnya gini. Kalau misalnya dalam 30 hari ke depan saya beli ikan yang harganya melebihi harga webinar terus mati, itu loss-nya akan lebih banyak. So, be careful, hati-hati di sana. Merawat diskusi itu mudah, cuma kita harus tahu ilmu dasarnya. Gitu ya. Saya close yang di Instagram, kalau masih mau join live, visit ke YouTube ya, di Hendra Gandhi atau di grup Facebook. Tapi grup Facebook harus di-approve. Jadi ke YouTube aja di channel Hendra Gandhi. Oke, bye-bye teman-teman Diskus Lover di Instagram. Nah, balik ke YouTube. Om, saya punya diskus udah ya tadi ya. Nunggu chapter 2 Om. Diva Diskus. Yes. Chapter 2 nanti saya akan umumin di session 2 ini. Di webinar besok. So, ditunggu ya. Nanti teman-teman yang ada di grup WA juga pasti dapat kok. Gitu. Ini nanti live video. Udah ya. Ayo teman-teman di YouTube, teman-teman di Facebook. Ikutan webinarnya. Kita belajar bareng-bareng, nanti udah ikut pasti akan di-invite ke grup WhatsApp kita. Nanti di situ udah bisa ikutin beberapa materi, walaupun masih bingung-bingung, telan aja. Telan aja dulu semua materi yang ada. Nanti di webinar kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyain per topik ya. Jadi misalnya sekarang lagi bahas topik air, ya pertanyaannya seputar air dulu. Jangan meloncat kemana-mana. Terus kita bahas tentang topiknya pemilihan ikan diskus, ya pertanyaannya sesuai dengan topik di pemilihan ikan diskus gitu. Jangan loncat-loncat. Oke? Nggak makan pelet Om, ikan saya cuma makan cabek. Itu mungkin, jadi gini, bisa juga ini ya, golden pigeon, itu kan sebenarnya pigeon merah yang dikasih burger kuning. Itu triknya. Golden pigeon itu ikan pigeon merah yang dikasih burger kuning. Sekarang burger kuningnya kendor, karena dapat cabe sama, cuma makan cabe, karena dapat cabe doang. Akhirnya gen merahnya malah keluar. Gitu. Gen merahnya keluar, ujung-ujungnya malah jadi oranye. Nangkep gak? Gitu Erika. Teddy Bayu Suyono, kok kalau masukin ikan baru apa yang lama bisa kena barefoot ya? Padahal udah karantina 2 minggu. Oh, kalau memang itu barefoot yang ikan lamanya karena parasit bisa aja. Jadi gini, maksudnya jangan nyalahin ikan baru dulu, misalkan ya. Bisa juga kayak begitu. Jadi mungkin bukan gara-gara ikan baru tapi karena pakan. Pakannya ada yang pakan hidup nggak? Misalnya cacing beku atau kutir atau casut. Nah itu bisa karena itu. Gitu. Boas Martin, Om, kalau ikut webinar tapi kita nggak hadir masih bisa bertanya kah atau hanya dapat? Masih bisa bertanya Om. Itu yang season 1 tuh tanggal 16 Mei kemarin. Bulan lalu tuh pertengahan. Itu sampai sekarang pertanyaan masih bergulir. Dan itu memang
value yang saya tawarkan buat teman-teman semua. Yang udah masuk ke webinar, akan ada grup WhatsApp, akan ada grup private Facebook, masih mau tanya seputar webinar, bisa Om. Itu malah apa ya? Malah jadi kayaknya kalau sehari nggak buka itu grup tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kalau sehari nggak buka itu grup, bacain chat teman-teman yang ada di dalam, yang pengalaman ini, pengalaman itu kayak ada yang kurang. Kayaknya sehari harus deh buka itu grup. Sampai ada perasaan seperti itu gitu. Jadi Om Boas Martin ikut aja Om. Nanti masih bisa bertanya, recording juga masih dapat. Nothing to worry. Kalau saya di sini selalu mengencourage untuk ikut live kayak gini nih. Kalian kan bisa interaksi, saya juga bisa interaksi. Saya juga nggak bosen Om bawainnya kalau ada interaksi kayak gitu. Apalagi buat teman-teman, ada yang pengalaman dari teman-teman itu yang menurut saya, oh iya ya bisa gitu juga. Nanti kita sih bisa cari solusinya gitu. Dengan knowledge yang kita punya, dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Gitu. Nih, WhatsApp bunyi terus tuh. Ini keluar karena saya pakai WhatsApp desktop, itu di pojok keluar terus di next level DLC. Mereka masih ngobrol-ngobrol lah di sana. Om, saya ingin bertanya, saya punya indukan 2 kali gendong, kenapa akhirnya ini betinanya selalu dipatok-patok jantannya? Itu namanya urusan rumah tangga, ada aja berantem-berantem suami istri gitu. Saya minum dulu ya. Erika, Om, kalau ada ikan baru karantina bagusnya berapa hari ya? Kalau saya sukanya 14 hari ke atas. Dan biasanya aneh-aneh itu muncul di hari ke-7. Romi Chandra, Om, 1 tank itu diskus sebenarnya lebih bagus 1 jenis atau boleh campur? Ikut webinar deh Om. Ntar lihat sendiri, oh ternyata kalau misalnya 1 jenis jadinya seperti ini. Oh nanti kalau misalnya beberapa jenis hasilnya seperti ini. Jadi kita nih nggak ngawang-ngawang loh teman-teman yang hadir di live ini. Kita nggak ngawang-ngawang, oh ini bagusnya gini ya, ini bagusnya gitu ya. Kalau ngawang-ngawang pikiran tuh jadi milih juga nggak enak. Sayang. Om Boas Martin, oke Om, fix ikut. Yes Om, nanti dibantu sama Shelly ya. Kalau misalnya WA-nya belum dibales, dia lagi ngurusin yang lain mungkin. Tapi akan diberesin malam ini setelah saya live ini. Rivaldi Adisaputra, Om, ikan saya baru, tapi udah 2 minggu nggak mau makan, nggak lemes gimana ya Om? Itu biasanya barefoot karena parasit. Jadi gini, teman-teman, penyakit itu banyak macam. Ada yang penyakit efeknya akut. Jadi gini, sorry ya, ini jadi agak panjang, tapi nggak apa-apa. Ada akut dan ada kronis. Kalau yang disebut akut itu gejalanya berat. Kalau kronis itu dia penyakit udah cukup lama, panjang, gejalanya cukup minimal lah. Nah, kalau misalnya kayak NDD, kayak velvet, kayak Gilflux, itu termasuk yang reaksinya akut. Tapi kalau ikan yang seperti ini nih, yang udah 2 minggu nggak makan, tapi kelihatannya sehat, itu bisa jadi penyakit kronis dalam artian penyakit yang cukup berjalannya dalam cukup waktu yang periodenya cukup lama, terus gejalanya nggak terlalu berat, tapi penyakit itu menggerogoti loh dari dalam. Nah ini kemungkinan barefoot dan ada parasit cacing di dalam, ya harus diobatin. Karena infeksi cacing itu menunjukkan gejala yang lebih nyantai, ikannya nyantai. Nggak menimbulkan gejala yang emergensi tiba-tiba sakit 3 hari mati, enggak. Kita orang cacingan lah istilahnya kayak gitu. Orang cacingan udah bisa sampai 3 bulan, 6 bulan baru kurus. Kayak gitu kan. Sama kayak di diskus juga. Gitu. Kalau ikan telurnya kecil dan akhirnya anaknya mati di kon itu kenapa ya Om? Waduh, saya nggak pernah ukur tuh telur kecil-kecil gimana. Karena buat saya sama aja sih size telur. Mati di kon tuh bisa macam-macam. Kalau kita ngomongin dari kalimat ini aja susah. Bisa karena parameter air yang nggak sesuai. Bisa karena genetik indukan yang nggak bagus. Panjang dah ngomongin ini. Nah, teman-teman banyak request kalau saya diminta untuk sharing atau bikin webinar atau seminar tentang breeding diskus yang menghasilkan dan gimana cara jualannya. Saya udah menetapkan hati, saya akan buat teman-teman yang dari season 1, thank you yang udah ngirimin video, kenapa saya harus ngasih materi ini, kenapa saya harus sharing sama kalian. Dan saya lihat videonya banyak yang tulus. Jadi saya mau bantu di sini, cuman ditunggu kapannya saya belum tahu.
Yang mau saya sampaikan di sini adalah buat nanti yang mau ikut topik breeding, kalian nggak bisa ngambil topik breeding doang. Kalian harus ikut webinar chapter 1, chapter 2, chapter 3 sampai ke topik breeding. Karena percuma kalau kalian ikut breeding nggak tahu materi dari yang dasar. Ambrol. Percuma, saya ngajar ini akan berulang kali. Kalau kalian nggak nggak mengonsumsi, nggak makan itu materi yang chapter 1, yang persiapan ikan seperti apa, terus chapter 2 dan chapter 3 dan seterusnya, kalian nggak ikut, kalian nggak bisa ikut nanti topik breeding. Karena nanti frekuensinya akan beda, level knowledge kita akan berbeda, dan itu akan memakan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. It's nonsense gitu. Kalau misalnya kalian memang serius nanti ada topik breeding di SUS, ya kalian harus dapat dasarnya dulu. Kita naik tangga itu nggak bisa loncat dari tangga 1 ke tangga 10. Kita naik tangga itu harus bertahap. Kita tahu basicnya dulu, naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, sampai ke tangga 10. Sampai nanti kalian memang mau membangun karir di breeding diskus, udah fondasinya udah kuat gitu loh, teman-teman. Fondasinya harus sudah kuat. Oke. Om sehat terus ya, terima kasih ilmu diskusnya. Sama-sama, Nens Arulwi 16. Romi Chandra, Om, standar internasional itu ngukur diskusnya dari ujung ekor atau pangkal ekor atau atas bawah. Ini akan kita bahas di dalam juga. Jadi kalian bisa tahu gimana cara ngukur diskus. Tapi kalau buat jawaban sekarang, internasional itu biasanya pakai, itu enggak, bukan biasanya. Tergantung dari penyelenggara, organizer-nya. Mereka akan membuat aturannya sendiri kan. So, jadi tergantung dari penyelenggaranya. Evan, makasih kok jawaban atas pertanyaan yang sama tadi. Masih pelajaran ini. Nggak apa-apa. Welcome. Lukman Hakim. Lu ternyata ada chapter. Ada. Memang gunung es, memang iceberg. Yang kalau gunung es itu kan tipnya kecil ya. Tipnya kecil itu di LC tuh. Di bawahnya masih banyak sekali ilmu. Kalau kita mau belajar dan mau sukses, kita harus belajar semuanya. Tinggal nanti dari semua materi yang ada ini, kita ambil yang portion A, yang portion B, yang portion E, portion F. Kita susun sendiri di tempat kita masing-masing sampai kita sukses. Gitu. Karena yang saya desain nih, saya disclose sekarang aja. Yang saya desain nanti topik breeding itu bukan cuma beli indukan, netesinnya gimana, besarinnya gimana, bukan cuma itu. Ada perubahan mindset yang harus kalian dapat di awal sampai ke topik teknis. Karena kita ngomongin harus ada dari strategi baru ke tactical. Agak berat, tapi saya akan mendelivernya dengan pelan-pelan, biar kalian bisa satu frekuensi dengan saya, dengan Zora gitu. So, be prepare. Oki Herodion Simung, welcome. Oki ini jauh dari Tarakan tuh. Saya hafal loh beberapa teman-teman yang udah sering interaksi di dalam. Oke, Om kalau diskus nggak ukuran maksimal apa sih? Andrianto, Om kalau diskus yang ukuran maksimal sampai berapa inch? Di market saat ini sampai 6 inch untuk ukuran full body ya. Body length, BL. Lukman, gak sabar nunggu. Sabar dah sambil nabung. Yes. Nanti sampai waktunya ya. Sabar, brother. Karena gini, ideally di kepala saya harus melakukan itu seminar di offline. Kita harus tatap muka. Kalau lewat webinar gini, oke, masih bisa terdeliver, tapi saya pengen hasil yang nggak 100%. Saya pengen hasil yang 200-300%. Dan itu cuma bisa didapat dengan interaksi kita langsung. Ngobrol langsung, kita tatap muka. Kita lihat-lihatan gitu. Saya dengan kalian harus tatap muka. Dan itu cuma kita bisa lakukan kalau misalnya corona ini udah beres gitu kan. Sayang sih, lagi momen kayak gini. Kalau misalnya momennya nggak lagi corona gini sih bisa langsung ini setting waktunya. Nens, Om, ikan saya kasih makan di seling. Pagi makan cacing beku, siang burger, malam cacing beku lagi. Itu ada negatif? Bagus di seling. Nggak ada negatifnya. Asal jangan kotor aja ya. Gitu. Udah sejam 10 menit. Sekarang pertanyaan tentang webinar. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita akan close. Saya tunggu di webinar buat teman-teman yang belum join. Buat yang join, bersabar sampai besok jam 7 kita akan mengguncang webinar ya. Kita akan mengguncang webinarnya, kita belajar. Belajar itu jangan dibayangin kuliah. Oke, belajar di webinar yang besok itu jangan dibayangin kuliah karena kita akan belajar dengan fun. Fun tuh maksudnya seneng-seneng, happy-happy. Jadi jangan dijadikan kayak nanti ada kuliah, aduh males ya dengerinnya apa segala macam, enggak kayak gitu.
Saya akan bawakan se-fun mungkin, semenarik mungkin, biar wow, hype-nya, atensinya, perhatiannya itu 100%. Oke? Ikan saya baru sembuh dibully sama yang lama, kenapa ya? Ikan 2 ekor, ya mental yang sakit itu biasa drop. Itu problemnya, gitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Saya tunggu kalian di webinar besok, tanggal 6 Juni, jam 7 malam. Link untuk registrasinya di bit.ly/diskuspro. Daftar malam ini biar kalian tidurnya nyenyak. Kalau nunggu besok, kalau memang yang biasa pakai transfer Indomaret, transfer bank segala macam ya nggak apa-apa besok pagi. Cuma kalau yang bisa pakai mobile banking apa segala macam lakukan malam ini. Karena semakin cepat kalian join, semakin banyak yang kalian dapatkan gitu. Oke, sampai jumpa besok di webinar. Selamat malam.